pekerjaan kita sepenuh hati. Gak ada yang namanya coba-coba. Pilih yang pasti aja. Untuk hasil yang bagus, pakai yang bagus juga dong. Bagus kualitasnya. Bagus hasil akhirnya. Vinilex, garansi hasil cek bagus. Oke, jadi di zaman serba digital seperti ini, banyak orang yang butuh device ringan untuk dibawa kemana-mana, performanya juga harus dewa, biar serba bisa. Nah, di video kali ini kita akan membahas device yang ringan yang bisa menjadi pengganti laptop, tapi performanya masih top. Dan perkenalkan, ini adalah Huawei MatePad Pro 2022. Di Huawei kalau ada kata Pro-nya berarti dia adalah line up tertingginya Huawei. Contohnya ada Huawei P50 Pro, MateBook X Pro, dan MatePad Pro ini yang diklaim dia bisa menjadi pengganti PC atau laptop. Saya lihat sih udah banyak ya yang pakai tablet untuk mobile sebagai pengganti laptop. Karena setipis dan seringan-ringannya laptop nggak akan bisa seringan tablet. Laptop yang paling ringan yang pernah saya coba itu 900 gram. Nah, si Huawei MatePad Pro ini masih 2 kali lipat lebih ringan dengan bobot sekitar 445 gram. Ketebalannya dari 5,9 mm untuk sebuah tablet berdimensi 11 inch, dia lumayan tipis dan lumayan ringan. Tapi walaupun tipis, dia sangat serba bisa. Gimana enggak, layarnya aja udah pakai OLED dengan resolusi yang gede 2560x1600, dan yang saya suka screen to body rasionya ini gede banget. Screen to body rasionya itu 92%. Jadi walaupun 11 inch tapi kerasa lega banget gitu karena framenya udah super tipis. Kalau kita ngomongin kualitas gambar, delta E-nya itu udah kurang dari 1, kontras rasionya 1 juta banding 1, plus panel OLED-nya tadi gambarnya tuh jadi lebih nendang gitu warnanya. Apalagi kalau kita pakai di kondisi low light, gambarnya itu jadi lebih tajam dan lebih realistis. Refresh rate-nya juga kenceng dengan 120 Hz yang bisa kita switch antara standar untuk tetap di 60 Hz, high untuk 120 Hz, dan dynamic untuk auto switching. Sayangnya dia belum pakai panel OLED yang LTPO yang bisa switching sampai 10 Hz, jadi baterainya itu bisa lebih awet, dia hanya bisa 60 dan 120 Hz. Tapi walaupun seperti itu, baterainya ternyata masih tetap awet. Karena kapasitas baterainya ini udah lumayan gede, dia punya 8300 mAh, yang ketika kita coba untuk video playback dengan brightness 50%, dia bisa tahan sekitar 11 jam. Awet banget, udah mirip-mirip laptop high-end untuk daya tahan baterainya. Dan bukan tanpa alasan sebenarnya kenapa Huawei mengklaim kalau tablet ini rasa laptop. Karena untuk keyboardnya ini feel-nya udah mirip-mirip dengan laptop karena dia punya travel distance 1,5 mm. Laptop itu biasanya 1,4 mm. Ini lebih jauh lagi travel distance-nya. Terus Smart Magnetic Keyboard yang sekarang itu punya 3 mode. Ada laptop mode yang secara bentuk ya laptop. Terus juga ada split mode dengan keyboard dan tablet memisah, dan ada studio mode yang mirip laptop 2-in-1 convertible untuk mode drawing. Ngomongin soal drawing, MatePad Pro ini juga udah support dengan Huawei M Pencil generasi kedua yang gripnya lebih enak, lebih awet juga katanya, dan lebih presisi, lebih akurat kalau misalkan kita gunakan untuk gambar di tablet. Dan Huawei itu kan terkenal dengan ekosistem dan juga fiturnya yang tidak dimiliki di brand lain ya, dan di generasi terbarunya ini dia juga punya. Contohnya Huawei Notes dengan pensilnya ini, buat yang suka taking notes ketika rapat atau presentasi, Huawei Notes dengan pensilnya ini bakal membantu banget. Jadi di aplikasi Notes-nya kita bisa rekam suara sambil kita membuat catatan. Suara presentasi tadi akan tetap kerekam buat kita putar ulang, dan notes pensil kita tadi bisa kita convert juga ke teks. Selain mudah untuk taking notes, buat yang suka ngegambar, Huawei juga punya fitur eyedropper gitu kayak di Photoshop. Gak usah lagi kita search di Google kode warnanya apa, tinggal kita eyedrop aja. Caranya kita tinggal buka aplikasi Mojing Pen dan buka gambar di mode multi window. Pilih eyedropper di Mojing Pen dan drop ke warna yang pengen kalian pilih, dan voila, warna yang di eyedrop akan langsung bisa kita pakai saat itu juga. Terus juga ada fitur Annotate Everywhere ketika kita buka video atau buka aplikasi apapun dan pengen taking notes, tinggal geser dari pojok kanan dengan Huawei M Pencil, pilih Annotate dan kita bisa coret-coret langsung. Ini membantu banget buat saya ketika saya bikin script, jadi ketika saya cobain produk itu saya taking notes biar saya nggak lupa gitu fitur-fiturnya apa. Selain keyboardnya yang bikin dia mirip dengan laptop, OS-nya yang baru sekarang, HarmonyOS 3.0 di tablet ini bikin dia lebih mirip tampilan desktop. Karena dia bisa dipakai untuk multi window dengan membuka 2 aplikasi side to side, dan ada app multiplayer juga. Jadi kita bisa buka 4 aplikasi sekaligus secara bersamaan.
Caranya ketika di mode multi window kita tinggal slide dari kanan aja untuk membuka app multiplayer dan pilih app yang akan kita multiply. Terus kalau kita masukin gambar dari album galeri ke software Office, kita tinggal drag and drop aja gambarnya dari app multiplayernya. Ini sih sangat membantu buat saya yang biasanya bikin skrip atau Siva yang host The News itu, yang biasanya juga nulis di websitenya DKID Channel. Cuman ya walaupun job desk-nya 2 ya, nge-host sama di artikel, gajinya tetap sabar ya Siv ya. Nanti kalau misalkan DKID udah gede, kita tambahin gajinya. Dari tadi kan kita bilang kalau MatePad Pro ini mirip banget dengan laptop, tapi ada satu fitur yang bahkan tidak dimiliki sama laptop yang mahal, yaitu kamera. Kualitas kameranya jauh lah kalau dibandingkan dengan laptop. Kamera belakangnya aja ada 2 dengan dome ring, mirip-mirip dengan desainnya Huawei P50 Pro yang menambah kesan elegan dan mahal dari MatePad Pro ini. Di dalam dome ringnya ada 2 kamera, 13 megapiksel main dan 8 megapiksel ultrawide serta ada flash. Untuk kualitas kamera belakangnya kalau dibandingkan dengan smartphone-nya Huawei sih nggak bisa ya. Tapi untuk ukuran tablet yang nggak mungkin dijadikan fotografi, paling cuma buat foto-foto objek untuk keperluan kerja, keperluan rapat, keperluan produktif, ini sih udah lebih dari cukup. Yang menarik kamera depannya, dia memiliki resolusi yang lebih gede ketimbang kamera belakangnya, 16 megapiksel. Dan biasanya orang pakai tablet itu bakalan sering pakai kamera depan karena biasanya bakal digunakan untuk WFH atau rapat online. Kalau secara kualitas kamera depannya ini dibandingkan dengan MacBook D16 ataupun MacBook X Pro, kameranya masih bagus MatePad Pro ini ya kalau untuk kamera depannya. Cuman sayangnya kamera depannya ini ada di pinggir. Kalau kita buat rapat jadinya posisi kita itu nggak di center, nggak pas. Dan dia juga belum punya fitur follow cam dan eye contact kayak di seri laptop MacBook D16 dan MacBook X Pro-nya. Kalau ada sih walaupun kameranya di pinggir tapi frame kita tetap di tengah ya nggak masalah. Tapi terlepas dari kameranya yang memang agak ke pinggir, untuk kualitas sound dan juga mic-nya kalau kita gunakan untuk meeting, AI noise cancelling dari mic-nya ini udah super banget. Pertama untuk speakernya dia pakai Huawei Sound dengan 6 speaker dan Huawei mengklaim kalau ini adalah tablet pertama Huawei yang udah pakai Huawei Sound. Mirip dengan MacBook X Pro-nya, 6 suara. Dan untuk mic AI noise cancelling-nya kayak apa? Kita coba aja di luar. Oke, jadi sekarang kita cobain untuk kamera dan juga mic AI noise cancelling-nya. Di atas itu ada suara outdoor-nya AC yang suaranya lumayan kenceng. Lumayan kenceng banget tadi. Jadi kalau misalkan suaranya terdengar samar-samar berarti memang mic AI noise cancellingnya bagus. Wah, dan di luar ini anginnya lumayan kenceng. Coba kita jalan. Kalau angin yang sepoi-sepoi ini gak terlalu kedengar, itu juga bagus. Nah, kalau kalian lihat bendera di sana itu kan kenceng banget ya. Nah, anginnya emang lumayan kenceng. Nah, jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan AI noise cancelling mic-nya kita coba di luar. Kira-kira gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau untuk performanya di video unboxing kemarin udah kita coba hands on ya. Jadi buat yang belum nonton videonya bisa tonton dulu. Yang mau saya highlight di sini adalah sistem coolingnya. Huawei klaim kalau dia pakai VC Liquid Cooling Graphene Heat Dissipation dengan 3D Architecture. Namanya ribet banget, panjang banget nama sistem coolingnya. Cuman nama yang ribet ini ternyata ngaruh ke sistem coolingnya. Ketika kita coba main Genshin Impact selama hampir sejam sama sekali nggak ada drop FPS dan dia stabil di kisaran 60 FPS. Di 3D Mark kita loop sebanyak 20 kali pun dia dapat stability score yang hampir sempurna, 99,9%. Untuk suhu permukaannya ketika kita main game Genshin Impact kita stress test, suhunya juga lumayan dingin, kalian bisa lihat langsung di sini. Suhu yang nggak super dingin tapi nggak panas juga, ya masuknya suhu normal aja. Kayaknya saya banyak banget nyebut kata super ya dari awal ya. Gimana? Karena memang banyak part yang super di sini. Apalagi Huawei super device-nya yang saya suka banget. Sebenarnya udah sering kita bahas, tapi entah kenapa kalau bahas super device itu saya masih excited gitu. Dengan super device dia bisa dikonekkan atau bahasa kerennya saling terintegrasi dan terhubung ke semua device dalam satu ekosistem Huawei. Contohnya saya coba konekkan si MatePad Pro ini dengan MacBook D16. By the way buat yang belum tahu, MacBook D16 ini adalah laptop terbarunya Huawei. Dia tipis, ringan, performanya juga udah mantap karena dia pakai Intel generasi ke-12. Kalau kalian mau tahu lebih lengkap video D16 bisa tonton reviewnya, nanti akan saya taruh di kolom deskripsi linknya. Dan yang saya suka sekarang dia ada fitur full cam dan 1080p untuk kameranya. Dan sekarang balik lagi ke super device-nya. Jadi di sini ada 3 mode, ada extend mode buat jadiin si MatePad Pro-nya jadi layar kedua laptopnya. Terus kedua ada collaborate mode yang fungsinya kita bisa drag and drop file antar device. Ini salah satu yang saya suka karena rasanya futuristik banget. Terus yang terakhir ada mirror mode. Mirror mode ini fungsinya buat nampilin layar laptop ke MatePad Pro. Jadi tabnya ini bisa kita buat kontrol laptopnya juga kayak mirroring. Nah sekarang untuk harganya berapa? Di video unboxing kemarin saya belum tahu berapa, di video reviewnya pun saya juga belum tahu
berapa ya? Kalau misalkan tebak-tebakan sih mungkin bakalan di atas 10 tapi di bawah 15. Kalau Huawei bilang ini bisa menggantikan laptop, bisa sih. Karena bukan hanya menang di performa dan coolingnya aja, tapi dari fiturnya dia sangat membantu buat orang-orang yang produktif. AI noise cancelling mic-nya, terus juga Huawei Sound Super Device, desainnya dia juga elegan, mirip dengan Huawei P50 Pro dengan dome ring-nya. Fitur-fitur yang saya sebutkan tadi, yang sebenarnya itu masih dikit banget. Sebenarnya kalau misalkan kalian udah punya MatePad Pro, terus kalian masuk ke bagian tips, di situ bakalan banyak banget fitur-fitur yang di-share sama Huawei, cuman nggak saya masukkan di sini karena videonya bisa panjang banget. Kalau untuk kekurangannya, sayangnya dia Wi-Fi only, jadi nggak ada SKU yang pakai SIM card. Terus juga panelnya ini dia kan masuk ke line up MatePad Pro, seri tertingginya MatePad. Kalau misalkan panelnya pakai LTPO yang bisa switching sampai 10 Hz, menurut saya akan lebih high lagi. Terus juga kameranya ini walaupun dia bagus tapi posisinya nggak center di tengah. Kalau misal kita gunakan posisi landscape ataupun portrait sama aja, kameranya itu nggak bisa di tengah. Dan dia nggak ada fitur follow cam. Itu aja sih ya kekurangannya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Stabidi and see you on the next video. Bye-bye.